taufik serta hidayahnya, yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesempatan kita umur, kesehatan, keafiatan serta kemudahan untuk sama-sama kembali hadir di majlis mingguan kita. Maka berharap kepada Allah mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ampunkan segala bentuk dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, adik kakak kita, paman bibi kita, kakek-kakek kita, dan juga dosa guru-guru kita. Dan mudah-mudahan dengannya pula Allah mudahkan segala bentuk urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah berikan kepada kita anak turun yang soleh solehah dan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian salawat serta salam tidak pula lupa kita senantiasa haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan pengorbanan beliau yang alhamdulillah sampai detik ini pula nikmat iman, Islam, ibadah, takwa masih sama-sama kita rasakan dan nikmati. Ini pun tidak lepas dari jasa dan pengorbanan beliau. Maka tentunya bagaimana tambah hari, tambah rasa mahabbah kita kepada beliau. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau serta memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. InsyaAllah sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab syaulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abduka nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita lanjutkan mudzakarah kita malam ini. InsyaAllah kita akan membahas kelanjutan daripada rukun iman yang ketiga. Berapa minggu yang lalu kita sudah membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Nah sekarang yang ketiga kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas, yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda, ibtigha mardatihi, thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah.
Rukun iman yang ketiga yaitu percaya pada segala kitab yang diturunkan dari langit adalah yaitu dengan tafsil 4 kitab tersebut satu di bawah ini dengan nama nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijmal saja dan aturan suhub inilah yang mu'tamad. Allahu a'lam. Yang mahakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin muslim khususnya yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, baik wanita ataupun laki-laki, maka wajib untuk kita mengimani akan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian yang terakhir iman kepada takdir. Maka tidak cukup hanya kita iman kepada Allah saja. Saya iman kepada Allah, tapi kita tidak iman salah satu daripada rukun iman tersebut. Iman kita kepada Allah, tapi kita enggak percaya adanya malaikat, belum dikatakan beriman. Iman kita kepada Allah dan juga iman kita dengan adanya malaikat, tapi kita tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Tidak ada kitab-kitab Allah itu. Begitu juga enggak akan benar keimanan kita, masih belum dikatakan beriman. Kapan kita akan dikatakan iman? Jika keenam rukun iman ini kita yakini dan imani. Karena itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya, wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum engkau, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Dalam ayat lain juga disebutkan sifatnya orang-orang beriman dari kalangan para nabi dan para rasul, juga orang-orang mukmin itu mengimani. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Adapun takdirnya nanti di ayat lain disebutkan. Jadi sifatnya orang mukmin dari kalangan para nabi dan para rasul itu apa? Amanar rasul, telah beriman para rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, yang Allah telah turunkan daripada zatnya berupa kitab, wa malaikatihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kepada utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari kiamat. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, maka siapa yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, wa malaikatihi, atau kepada malaikatnya, wa kitabihi, ataupun kitabnya, wa rasulihi, wal yaumil akhir, hari kiamat ataupun hari akhir, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau sampai ada daripada rukun iman yang disebutkan dalam Al-Quran, baik itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, salah satunya enggak kita imani, maka kita dikatakan tersesat dengan kesesatan yang jelas, yang nyata. Maka hendaklah kita sebagai mukmin wajib mengimani salah satu, semua daripada rukun iman yang 6, khususnya yang kita akan bahas malam ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab di muka bumi ini yang fungsinya sebagai panduan hidup untuk hamba-hambanya, yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi dan para rasul. Itu wajib. Maka enggak boleh ada keraguan-keraguan kita. Ada berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan banyak sekali, enggak terhitung jumlahnya.
Ada 3 pendapat. Yang kedua, ada yang mengatakan 114 kitab. Dan yang ketiga mengatakan ada 104 kitab yang pernah Allah turunkan di dunia ini, baik itu berupa kitab seperti Taurat, Injil, Zabur, ataupun Al-Quran. Begitu juga yang berupa suhuf, lembaran. Nah, ya. Tapi dari 3 pendapat ini, yang paling muktamad, yang paling sahih, yang banyak berpegang para ulama, yaitu 104 kitab yang Allah pernah turunkan di dunia ini kepada hamba-hambanya dari karangan para nabi dan para rasul. Ada 104 kitab. Apa saja itu? Disebutkan oleh para ulama ada 4 kitab, dan sisanya yang 100 itu berupa suhuf. Pertama, Allah turunkan namanya kitab Taurat. Taurat Allah berikan kepada Nabi Allah siapa? Musa. Kemudian yang kedua Zabur. Nah, ini yang berupa kitab. Kitab itu bukan lembaran, tapi satu Al-Quran yang Allah turunkan, satu bungkul Al-Quran. Walaupun diturunkannya kepada Nabi Muhammad ya bertahap-tahap, tapi yang diturunkan, yang diletakkan langsung oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu memang satu bungkul Al-Quran. Kemudian Zabur kepada Nabi Allah Daud. Kemudian Injil kepada Nabi Allah Isa. Al-Quran kepada Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 100 lagi. Perinciannya ada 60 suhuf, lembaran suhuf yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. 60 lembar suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi jumlahnya 64. Kemudian ada 30 suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sis ini siapa? Anak daripada Nabi Allah Adam. Kemudian 10 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Musa ini diberi juga kitab yang berupa Taurat, juga diberi suhuf lembaran-lembaran. 4 kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Sudah 4. Kemudian ada 60 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, 30 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Sis, dan 10 suhuf lagi Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Jadi genap jumlah kitab yang Allah turunkan, yaitu 104 kitab. Dalilnya dalam Al-Quran. Kalau suhuf itu sering disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau Al-Quran paling banyak dalil Quran ini, firman kalam Allah banyak dalam Al-Quran. Bahkan dalam pertama soal Fatihah itu disebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi dzalikal kitab la itu, dan banyak lagi ayat yang lain. Kemudian Taurat ada nggak dalilnya? Ada dalam Al-Quran disebutkan wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil. Oh, ini Injil. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil. Itu dalilnya bahwa Allah telah menurunkan kitab yang Allah berikan kepada Nabi Isa berupa Injil. Zabur ada nggak? Ada. Wa ataina Dauda Zaburo. Kami telah berikan kepada Nabi Daud itu sebuah kitab yang namanya Zabur. Injil ada. Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nur. Taurat kepada Nabi Musa, sungguh kami telah turunkan Taurat yang isinya hudan, petunjuk, wa nur, dan nur. Jadi kesemua kitab-kitab yang disebutkan tadi sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang kita imani secara
tafsil. Adapun yang banyak itu wallahu alam berapa banyaknya ya kita imani saja secara mujmal. Paham ya? Itu yang wajib kita imani. Yang ke 104 kitab. Jangan sampai kita ragukan. Walaupun yang berlaku zaman sekarang ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya kita pakai Al-Quran. Nggak boleh kita berpedoman dengan kitab selain Al-Quran di zaman ini. Tetapi tetap kita iman bahwa kitab-kitab yang tadi disebutkan itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf itu juga kitab Allah. Cuman nggak bisa kita amalkan ajarannya di saat sekarang ini, di akhir zaman ini, karena sudah diturunkannya Al-Quran sebagai penyempurna. Nggak boleh. Tapi tetap kita imani bahwa kitab-kitab tadi itu yang selain Al-Quran disebutkan itu kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah. Cuman tidak boleh kita amalkan isi-isinya. Paham ya? Tidak boleh. Semenjak adanya Al-Quran. Pernah dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang ke kamar Nabi tatkala Nabi waktu itu ada masalah sedikit dengan istri-istri beliau, sehingga beliau nggak pernah nemu isinya hampir kurang lebih sebulanan. Maka Umar pun ziarah ke kamar Nabi, ziarah ingin berjumpa dengan Nabi. Masalah bukan masalah, adalah sedikit ya, Nabi kan juga manusia, ada hal-hal yang beliau terjadi dalam diri beliau sama istri beliau sehingga beliau tidak menemui istri selama sebulan. Maka Umar datang sambil membawa lembaran-lembaran. Maka Umar katakan, ya Rasulullah, saya Umar, boleh saya izin masuk? Maka Rasul katakan, silahkan masuk. Ketika Rasulullah lihat apa yang di tanganmu itu wahai Umar, maka Umar katakan, ya Rasulullah, ini adalah lembaran-lembaran kitab Taurat. Maka Rasulullah mendengar ucapan Umar yang mengatakan bahwa ini adalah lembaran-lembaran Taurat. Seketika itu muka Nabi yang begitu mulia itu, yang begitu indah cerah itu menjadi merah. Marah Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW sabdakan, katakan ke Umar, wahai Umar, apakah engkau tak ridho Allah sebagai Tuhanmu, aku Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, panduanmu, imammu? Kenapa kau bawa kitab seperti itu? Katanya. Maknanya apa? Di saat sudah diturunkan Al-Quran, nggak boleh lagi kita pakai pedoman-pedoman yang lain selain Al-Quran. Maka takut seketika itu Umar, langsung dia katakan, raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabi wal Quran imami. Langsung ketika itu nggak pernah lagi Umar berani-rani bawa namanya lembaran Taurat di hadapan Rasulullah. Ngamalkan isinya nggak boleh, tapi ngimaninya tetap sampai kapanpun tetap kita iman bahwa Taurat, Injil, Zabur itu memang kitab samawi, kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang disebutkan tadi, begitu Suhuf. Cuman kita mengamalkan isinya di saat sekarang ini selepas diturunkannya Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak boleh lagi kita berpedoman pakai itu. Cuman ngimani tetap. Kalau sampai aku yakin Al-Quran kitab Allah, tapi yang lain itu enggak aku yakin itu kitab Allah, enggak sempurna juga iman kita. Karena kitab Allah yang Allah turunkan itu dia banyak, enggak Al-Quran saja. Seperti yang disebutkan ada Taurat, Injil, Zabur. Nah, maka itu juga wajib kita imani. Cuman mengamalkan isinya itu kita dilarang selepas adanya Al-Quran. Paham maksudnya ini ya? Ya. Kemudian mungkin perlu yang jelaskan juga apa isi-isi dalam kitab-kitab tersebut. Taurat yang Allah ini supaya ada sedikit pemahaman kita mengenai kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu ya kepada umatnya dulu berpedomannya ya pakai Taurat ketika zaman Nabi Musa. Bahkan Taurat ini paling banyak nabi yang memakai pedoman Taurat ini. Makanya Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut kitab Ahdul Qadim katanya. Ahdul Qadim ini kitab perjanjian lama. Bisa kita kan kalau dengar orang-orang Nasrani atau orang-orang
itu kalau baca kitab-kitab mereka itu mesti kadang mereka katakan kitab perjanjian lama. Berarti itu maksudnya kitab perjanjian lama itu Taurat, kitab yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Ahdul Qadim, itu namanya kitab perjanjian lama. Apa saja isinya? Jadi isinya Taurat ini ada 4. Intinya ada 4. Yang pertama Sifrut Taqwim, yaitu menjelaskan tentang penciptaannya Nabi Allah Adam. Jadi diceritakan di sana di Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu isinya itu ada 4 intinya. Ada yang lain juga, tapi yang 4 intinya apa? Yang pertama Sifrut Taqwim, menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah. Diceritakan di sana Nabi Allah Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian bagaimana penciptaannya Allah dengan tangannya yang mulia, maksudnya dengan kudrahnya Allah langsung. Kalau kita kan pakai pelantara ini dengan anak istri kita, dengan istri kita lahir. Kalau Nabi Adam itu langsung dia dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, penciptaannya Nabi Allah Adam. Dari ruhnya kemudian diciptakan jasad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kisah mengenai keadaan beliau di dalam surga itu, apa yang beliau kerjakan di sana itu diceritakan dalam Taurat. Itu yang pertama, Sifrut Taqwim namanya. Yang kedua ada namanya Sifrul Khuruj, yaitu menceritakan tentang bagaimana Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Bagaimana beliau diturunkan ke dunia oleh Allah, apa sebabnya itu. Kalau masyhurkan dalam Al-Quran disebutkan karena memakan buah itu. Nah itu diceritakan dalam kitab Taurat itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Musa itu. Bagaimana Nabi Adam ketika makan buah itu bersama istrinya, kemudian dari buah itu kesandak di sini sehingga menjadi anaknya. Kalau Siti Hawa kesandak di atas dada sehingga menjadi payudara, diceritakan di situ. Kemudian bagaimana ketika mereka makan terlepas baju mereka, dan diceritakan terus sampai beliau diturunkan ke dunia. Kemudian yang ketiga isinya apa? Sifrul Khilafah atau Sifrul Imamah, yaitu menjelaskan bagaimana Nabi Adam menjadi khalifah di atas bumi ini. Sebelum diceritakan Al-Quran sudah ada di kitab-kitab terdahulu bagaimana Allah itu akan kirim satu hambanya Nabi Adam namanya yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya, itu isi ketiga daripada Taurat. Kemudian yang terakhir atau menceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam mengenalkan Allah kepada umatnya dikala itu kepada anak-anaknya. Maksud dakwahnya Nabi Adam mengenalkan tauhid kepada umatnya dan ibadah kepada umatnya, ya anak-anaknya di masa beliau tersebut. Nah itulah isi daripada Taurat. Pertama menceritakan kisah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian kisahnya diturunkan ke dunia ini, kemudian bagaimana beliau menjadi khalifah di dunia ini, kemudian bagaimana beliau mengajarkan kepada anak-anak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka kitab Taurat disebut sebagai kitab Ahdul Qadim, kitab perjanjian lama. Kemudian yang kedua Zabur kepada Nabi Allah Daud. Apa isinya? Kalau Zabur ini isinya tidak ada perintah-perintah untuk membawa syariat baru gitu. Isinya yaitu menyempurnakan Taurat. Nah, jadi ada yang belum sempurna dalam Taurat disempurnakan oleh Zabur ini. Maka kebanyakan isi Zabur ini apa? Nasihat-nasihat, mauizah dan cerita-cerita orang-orang terdahulu, kisah-kisah semua isinya, nasihat dan kisah-kisah. Itu kebanyakan isi kitab Zabur yang Allah turunkan ke Nabi Allah Daud. Maka Nabi Allah Daud dalam hal ibadahnya masih ngikut Taurat. Bahkan nanti dari Nabi Daud terus Nabi siapa lagi? Daud,
Nah, siapa lagi? Seterusnya nanti sampai sebelum Nabi Isa masih juga, walaupun Taurat ada tetap masih mengikuti Zabur ada tetap masih mengikuti Taurat, karena fungsi Zabur ini bukan merombak daripada Taurat, dia menambah apa yang kurang. Nah, apa ditambahnya? Kisah-kisah. Kemudian mau'izah, kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan kebaikan, keberkahan, kamu akan dijadikan derajat di dunia ini, akan datang keberkahan. Tapi kalau kamu maksiat kepada Allah, banyaklah kisah-kisah, juga nasihat-nasihat yang disebutkan dalam kitab Zabur. Maka tidak ada hukum-hukum di sana, nggak ada perintah-perintah ibadah di sana, karena sudah ada di Taurat itu. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang fungsinya menyempurnakan. Nah, Injil inilah yang mungkin agak panjang kita bahas. Nah, Injil ini diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai penguat lagi, pengkokoh lagi kitab Taurat itu. Nah, kitab Taurat, biasanya ya sudah banyak yang lemah dalam pengamalan dan banyak yang melalaikan isi-isi kitab Taurat, maka Allah datangkan Nabi Allah Isa dan diberikan Injil untuk memperkuat lagi apa yang ada di kitab perjanjian lama dulu itu, Taurat dulu itu, yang diperkuat oleh Nabi Allah Isa dalam kitabnya Injil. Jadi pengkokoh saja. Maka dari Nabi Allah Isa terus sampai Nabi Allah Musa itu sama tata cara peribadatannya. Nah, Injil ini termasuk juga isinya itu menceritakan tentang kisah Nabi akhir zaman. Jadi ada tambahannya Injil ini. Jadi sebelum Nabi Muhammad kan jarak antara Nabi Muhammad itu kosong Nabi. Kurang lebih ada 6 abad, 600 tahunan dari lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad. Kosong, tidak ada Nabi di sana. Makanya siapa saja yang hidup di masa Patroh, masa kekosongan Nabi, 600 tahunan Nabi tidak dikirim, maka siapa yang hidup di masa itu kok dia tidak kenal Allah, maka dia tidak dihukum oleh Allah. Maka termasuk ibu bapak Nabi. Ibu bapak Nabi itu hidup di masa Patroh, masa kekosongan Nabi, nggak ada yang beritahu mereka bahwa Allah itu ada. Masa Patroh namanya. Nah, ibu bapak Nabi ini hidup di masa Patroh, masa kekosongan Nabi. Ibu bapak Nabi lahir ketika Nabi masih di dalam perut, baru umur 2 tahun. Ibu Nabi meninggal kurang lebih Nabi ketika berumur berapa tahun? Berapa? Antara 4-5 tahun, masih kecil. Sedangkan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Kosong Nabi. Maka siapapun hidup di masa kekosongan Nabi, maka tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, inilah dalil kita bahwa ibu bapak Nabi itu orang-orang ahli surga, hidup di masa kekosongan Nabi. Apa ayatnya dalam Al-Quran itu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna, tidaklah kami Allah, wa ma kunna mu'adzibina, akan menyiksa satu kelompok kaum hatta nab'atha rasula, sehingga kami kirim utusan kepada mereka. Ada satu kaum ini kemudian dikirim utusan oleh Allah, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah sementara sudah ada utusan, itu yang dihukum oleh Allah. Tapi kalau nggak ada utusan, bagaimana mereka kenal Allah? Maka di saat itulah kita ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ibu bapak Nabi itu hidup termasuk di masa fatrah, kekosongan para nabi dan para rasul. Maka statusnya ahli surga, kan Allah berjanji tidak akan menghukum orang sebelum Allah kirim utusan. Kok sudah dikirim utusan, mara itu kan utusan datang Nabi Muhammad. Kalau kita ini nggak mau beriman, itu yang disiksa. Nah, dulu itu tidak ada yang ingatkan, tidak ada nabi yang diutus, kosong selama 600 tahun. Nah, orang yang seperti itu ya ahli surga. Mungkin ada orang yang hidup di pelosok dunia sana itu, di kutub, tidak pernah satupun mengerti namanya ada manusia lain selain komplotan mereka itu, dan tidak ada yang ingatkan mereka tentang adanya Allah. Kalau dia mati itu ahli surga, karena nggak ada yang sampai kepada dia mengenai nasihat-nasihat agama, dan mereka nggak tahu.
Nah itu orang di surga itu, karena tidak ada yang pernah datang kepada mereka menyampaikan agama. Berpedoman dari ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina, dan kami Allah tidak akan pernah mengazab hatta nab'atsa rasula, sehingga kami kirim utusan kepada mereka. Nah Injil ini termasuk kitab yang banyak pemalsunya. Jadi Injil ini ketika Nabi Allah Isa ada, itu sudah banyak dirubah-rubah. Maka Injil yang kita ketemukan sekarang ini ya tidak berani kita katakan Injil yang sebenarnya, karena Injil yang sebenarnya itu hilang, sudah disembunyikan, hilang, tidak tahu kemana. Nah, maka ketika Nabi Allah Isa alaihissalam itu meninggal, kitab Injil ini juga tidak tahu kemana perginya. Yang asli yang memang diturunkan kepada Nabi Allah Isa, adapun yang sekarang ini salinan-salinan semua. Bahkan berapa jarak antara Nabi Isa meninggal itu, hampir kurang lebih ratusan tahun Nabi Isa meninggal. Itu sudah banyak kitab-kitab Injil yang dicetak yang menyerupai Injil yang aslinya. Ada kurang lebih 600-an itu. 600 jumlah salinan-salinan kitab Injil. Maka mereka, orang-orang gereja mereka itu ya, orang-orang pastor-pastor mereka bingung nih, saking banyak kitab nih, mana yang kita pilih. Maka mereka bermusyawarah dari semua kitab yang 600-an itu, ada 4 kitab yang mereka ambil sebagai pedoman mereka sampai sekarang ini. 4 kitab jumlahnya. Mungkin ada yang tahu kitabnya apa? Ada yang pernah tahu? Ada namanya kitab Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat namanya Yohanes. Tahu nggak ini? Ini kitab yang jadi rujukan mereka sekarang nih, orang-orang Nasrani, namanya Markus, kemudian yang kedua Matius, Lukas, Yohanes. Biasa kan mereka kalau debat itu mesti 4 kitab nih. Yohanes halaman berapa, Matius halaman berapa, itu yang mereka pilih daripada semua yang banyak kitab itu. Sampai sekarang tuh mereka. Dan ini juga tidak ada yang serupa dengan Injil. Yang aslinya nggak ada. Ada yang mirip asli seperti kitab Injil, tapi disembunyikan oleh orang-orang hebat dari mereka. Itu namanya Injil Barnabas. Nah Injil Barnabas ini hilang sudah, tidak ada ditemukan. Ini yang hampir, bahkan bisa dikatakan 99% mirip dengan Injil yang aslinya. Karena Barnabas ini murid langsungnya Nabi Isa. Nabi Isa kan punya murid-murid banyak, namanya Hawariun itu. Nah ada yang satu namanya Barnabas, ini yang sempat menyalin utuh kitab Injil. Nah tapi Injil yang asli ini dihilangkan oleh mereka. Nah di sana itu disebutkan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, diceritakan ciri-ciri Nabi Muhammad, dia adalah utusan Allah, hamba Allah. Tapi kalau di kitab 4 yang sekarang ini apa? Tidak ada yang diceritakan. Dan di Injil Barnabas itu disebutkan bahwa Nabi Allah Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tapi kalau yang 4 ini sekarang apa? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, maka nggak bisa dipegang nih yang 4 sekarang ini. Nah, yang bisa dipegang yang selain asli itu Injil Barnabas itu cuman sudah hilang, sudah sengaja disembunyikan. Yang sana menyebutkan kisah-kisahnya Nabi Muhammad, dari mana dia, suku mana, bagaimana bentuk fisiknya, jelas diceritakan. Tapi yang 4 ini tidak ada diceritakan. Bahkan makanya mereka menentang Nabi Muhammad, dan juga menceritakan tentang bahwa Nabi Allah Isa itu bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah dan utusan Allah. Karena dia mirip dengan Al-Quran, makanya mereka hilangkan. Mereka nggak mengakui, tetap mereka katakan Isa itu anak Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin untuk Al-Quran, karena dia khusus, Al-Quran ini diturunkan kepada kita umat akhir zaman. Insya Allah besok pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Ini dulu supaya kita tahu bahwa kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf itu juga kitab Allah. Tidak boleh kita katakan itu bukan kitab Allah. Kalau sampai kita katakan itu bukan kitab Allah, berarti sama saja kita nggak percaya Al-Quran. Sama itu diturunkan ke nabi-nabi pilihan Allah, cuman nggak bisa kita amalkan sekarang. Imani tetap wajib bahwa itu adalah kitab Allah. Nah selain Al-Quran yang semua itu bisa dirubah. Taurat, Injil, Zabur itu bisa dirubah, tapi Al-Quran nggak bisa, karena sudah ada jaminan. Kami inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Al-Quran nggak bisa dirubah, wala hurufnya, wala harokatnya, wala maknanya nggak akan bisa pasti ketahuan. Karena apa? Allah telah berjanji akan menjaga Al-Quran. Tapi yang selain Al-Quran, Injil, nabinya aja masih hidup sudah dirubah banyak. Yuharrifuna al-kalima mawadi'ih, nabinya sudah ada, sudah masih hidup, itu banyak dirubah. Tapi Al-Quran walaupun Nabi Muhammad sudah 1400 tahun dia tinggalkan kita, sampai sekarang Quran yang zaman Nabi sampai sekarang masih sama utuh, karena jaminan itu langsung dari Allah yang menjaganya. Panjang lebarnya masalah Al-Quran insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin Anda tanyakan. Paham tapi ini ya? Kok Ustaz ini harus bahas kitab-kitab Taurat Injil? Penting kita pelajari, karena itu kitab Allah, supaya kita nggak tahu Al-Quran saja enggak. Itu juga kitab Allah yang wajib kita imani, yang diturunkan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuman sebagai yang kadang-kadang tadi menjadikannya pedoman hidup sudah nggak bisa, nggak kepake selepas turunnya Al-Quran. Utuh kitab pedoman kita yaitu Al-Quran sampai kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Habis kurang lebih seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Cukup salah ya. Ya mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami dan juga kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.